Segala puji hanya milik Allah yang seluruh amal soleh bisa menjadi sempurna cuma sebab bimbingan dan taufiknya. Salawat, rahmat dan juga takzim penghormatan semoga selalu Allah limpahkan kepada Nabi kita, panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan segenap keluarganya. Tiada pesan yang paling utama dari mimbar ini kecuali pesan takwa. Marilah kita terus dan senantiasa bertakwa kepada Allah dengan takwa sesungguhnya. Takwa yang sejati akan membuahkan melahirkan sifat yakni sifat meninggalkan perkara yang dilarang agama, karena khawatir perkara yang tidak dilarang agama kita tinggalkan, karena khawatir jatuh kepada perkara yang memang dilarang agama. Sikap wara ini adalah sikap kehati-hatian, meninggalkan sesuatu yang justru diperbolehkan demi menjaga diri kita agar tidak dibuai oleh sesuatu yang diperbolehkan itu. Ini juga yang terkadang identik dengan puasa kita. Saat kita puasa, itu berarti kita berhati-hati menahan diri kita dari makanan-makanan yang halal, mulai dari fajar atau subuh hingga senja atau terbenamnya matahari tatkala maghrib. Saat kita puasa, kita dibentuk untuk menjadi insan yang bertakwa, sehingga kita berhati-hati, kita warok terhadap sesuatu yang halal, agar kita mengambil yang halal sekedarnya saja dalam bulan Ramadan ini. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di bulan Ramadan ini banyak amalan-amalan untuk mendekatkan diri kita dari surga yang Allah janjikan. Sudah barang tentu kita merindukan surga, kita merindukan telaga Rasulullah yang ada di sana, kita merindukan makanan dan minuman-minuman di surga, kita merindukan pakaian, istana dan segala isi surga. Namun untuk orang-orang yang melakukan amalan-amalan tertentu, semoga kita termasuk di dalamnya, surga malah merindukan kita. Alih-alih kita merindukan surga, justru malah surga yang merindukan orang-orang berikut. Sebagaimana perkataan ulama, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin, talil Qur'an wa hafidhil lisan wa mut'imil ji'an was-shaimi Ramadan. Sebagian ulama mengatakan bahwasannya surga merindukan 4 kelompok orang. Yang pertama yaitu talil Quran, pembaca Al-Quran. Jamaah rahimakumullah, membaca Al-Quran pahala setiap hurufnya dilipat gandakan oleh Allah hingga 10 kali lipat. Jika kita membaca Al-Quran dalam keadaan berwudu, maka setiap hurufnya Allah lipat gandakan hingga 25 kali lipat. Jika kita membaca dalam keadaan berwudu dan di dalam salat kita, maka pahala setiap hurufnya Allah lipat gandakan hingga 50 kali lipat. Padahal di bulan Ramadan ini kita melaksanakan tadarrus, kita melaksanakan salat tarawih, kita membaca Al-Quran di dalam selawat tarawih kita. Salat tarawih kita di dalamnya isi bacaan Quran lebih banyak dibanding bacaan kita di luar bulan Ramadan. Belum lagi keutamaan Ramadan, di mana barokah Ramadan, maka seluruh amalan-amalan dilipat gandakan lagi. Maka dalam kondisi ini surga merindukan orang-orang yang membaca Al-Quran, membacanya dengan khidmat, membaca Al-Quran dengan menjaga adab-adab membaca Al-Quran, membaca Al-Quran di tempat-tempat yang layak, bukan membaca Al-Quran di tempat-tempat yang justru meremehkan Al-Quran, apalagi dilakukan dengan pamer dan jauh dari adab membaca Al-Quran, sebagaimana ternyata pernah terjadi beberapa waktu lalu. Mari kita cintai Al-Quran, kita baca Al-Quran dengan adab-adabnya, di tempat-tempat yang tidak merendahkan Al-Quran, di tempat seperti di rumah, di musola dan masjid-masjid, maka insya Allah surga merindukan kita semua. Yang kedua, kelompok yang dirindukan oleh surga itu adalah hafidhul lisan, orang yang menjaga lisannya. Hadirin jamaah rahimakumullah, puasa secara harfiah artinya adalah al-imsak. Al-imsak berarti menahan diri, termasuk menahan diri dari lisan yang tidak berfaedah, apalagi dari lisan yang menggunjing atau omongan terlarang lainnya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, "As-siyamu junnatun, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhaf, fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imra'un sha'im." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa puasa itu adalah perisai. Ketika seorang dari kalian berpuasa, maka janganlah berkata keji, janganlah dia mencaci. Jika dicaci oleh seseorang atau diserang oleh seseorang, maka hendaklah orang yang berpuasa itu bilang, aku sedang berpuasa. Hadirin rahimakumullah, betapa pentingnya menjaga lisan, baik lisan berupa tutur kata kita maupun lisan yang berupa bahasa tulisan. Hendaknya kita menjaga lisan dan tangan kita dari mengucapkan sesuatu yang keji atau menyebarkan pesan-pesan yang keji di media-media sosial misalnya. Seorang muslim adalah orang yang setiap manusia merasa nyaman di dekatnya. Seorang muslim yang sejati adalah orang yang setiap manusia selamat dari lisannya. Di momentum Ramadan ini sudah seharusnya kita menjaga lisan kita hanya untuk hal-hal yang Allah ridho saja, sehingga surga merindukan kita, orang-orang yang mampu menjaga lisan. Yang ketiga yaitu mut'imil ji'an, orang yang memberi makan orang lapar. Kalau membaca Al-Quran, manfaat utamanya lebih dahulu kembali kepada pembacanya, maka memberi makanan sesama kepada sesama, manfaat utamanya ditujukan kepada orang lain. Jamaah rahimakumullah, ini bukti bahwa Islam menjaga keseimbangan antara kesolehan pribadi dengan kesolehan sosial. Tidak sempurna kesolehan seseorang yang hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri. Harus ada dari diri kita kesolehan yang berdampak manfaat untuk orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling memberikan manfaat untuk manusia lainnya. Menebarkan manfaat untuk sesama manusia bisa dengan cara mengajar, bersedekah, dan juga bisa dengan cara memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang keempat, orang-orang yang dirindukan surga adalah as-shaimi Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jamaah rahimakumullah, seorang yang berpuasa di bulan Ramadan menggabungkan tiga kualitas sekaligus. Orang yang berpuasa Ramadan adalah orang yang membaca Al-Quran. Orang yang berpuasa Ramadan adalah orang yang menjaga lisan. Orang yang berpuasa Ramadan adalah juga yang bertenggang rasa dengan orang-orang miskin yang kerap ditimpa lapar. Bahkan sebagian orang yang berpuasa Ramadan adalah yang memberikan bukaan atau takjil kepada orang yang berpuasa juga. Maka sudah barang tentu seorang yang berpuasa Ramadan, semoga kita termasuk dalamnya, akan sangat dirindukan oleh surga, atau bahkan lebih dari sekedar dirindukan oleh surga, tapi dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis qudsi yang disahihkan oleh Imam Bukhari, qala Allah, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzibi. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasannya seluruh amalan dan ibadah manusia itu adalah untuk manusia itu sendiri kecuali puasa. Maka sungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, selalu menjaga lisan, suka memberi makan dan berpuasa Ramadan, sehingga surga merindukan kita dan Allah mencintai kita dalam ridhonya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha.